Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ada rahmat Allah, ada malaikat hadir. Aku mengutamakan itu. Yang lain gampang sekali. Dapat atau tidak dapat, gampang sekali. Masih urusan dunia. Ana fikir yang selama-lamanya di sana, yang sebentar agak mau saya. Itu orang spesial, pikirannya beda. Aku mau yang selama-lamanya di sana. Jadi mengutamakan taat dan ibadah. Dalam hidupannya, salat saya dulu, ibadah saya dulu, Quran. Yang kedua, fikiran orang yang spesial selalu menyempurnakan ibadah. Ini sangat penting. Menyempurnakan. Gimana maksudnya menyempurnakan? Jadi tidak cukup cuma mengutamakan, tapi harus selalu menyempurnakan. Artinya menyempurnakan gimana? Baik. Bapak ibu salat. Setiap hari salat. Bertahun-tahun salat. Betul? Alhamdulillah. Pertanyaan saya, jujur jawabannya ya. Bapak ibu yang salat setiap hari berkali-kali selama puluhan tahun, yang sudah bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan. Yang sudah terasa bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan. Atau seperti saya ya, Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan aku. Mohon maaf, sudah berapa lama masalah ini? Puluhan tahun tak berubah-ubah. Sampai kapan ya? Mohon maaf kalau kita masuk sekolah, SD, besoknya SMP, besoknya semua ada tingkatan. Lebih baik ilmu kita, lebih baik kan? Kok salat kita masih sama? 50 tahun lalu sedangkan sekarang masih sama salat kita. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini tadi cinta Al-Quran, angkat tangannya, semua angkat tangannya, cinta Quran. Coba yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya dulu. Ibu masih hidup. 30 juz apa? Oh, maaf. Juz 30. Bukan 30 juz. Maaf. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30 coba angkat tangan. Saya masih salah. Udah, yang sudah hafal 3 qul. 3 qul. Enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin wal 'asri inna a'tainaka al-hakim. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Pertanyaan saya, hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Itu sudah berapa tahun? Nah, sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Mohon maaf, selama puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar. Yang kita baca setiap hari selama puluhan tahun itu artinya apa? Hukum dalamnya ada apa? Bagi orang yang spesial tidak mau seperti itu. Dia ingin jadi lebih baik di mata Allah. Pasti Allah lebih suka, lebih mulia di mata Allah kalau anda hari ini hafal juz 30, besok sama juz 29. Pasti anda lebih baik di mata Allah. Pasti anda lebih baik di mata Allah kalau meninggal dunia tapi anda faham Al-Fatihah artinya apa, Qul huwallahu ahad artinya apa, Qul a'udzu birabbil falaq artinya apa, walaupun cuma itu hafalannya tapi faham artinya. Beda dengan orang yang masih baca puluhan tahun tapi belum faham artinya. Beda jauh di mata Allah. Beda jauh di mata Allah. Karena itu dua hal kalau kita selalu jaga, pasti dan yakin menjadi orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala.
Selalu mengutamakan taat dan ibadah. Yang kedua, usahakan menyempurnakan ibadah dan taat jadi lebih baik. Jadi beda dengan orang yang lain. Bagi orang yang spesial, tidak cukup cuma salat, tapi dia selalu usahakan mewujudkan khusyuk di dalam salat. Bagi orang yang spesial tidak cukup baca Quran, tapi dia berusahakan menghayati, menikmati Al-Quran yang dia baca. Mohon maaf, baca banyak jemaah baca, tapi mohon maaf, banyak jemaah baca, panasnya luar biasa. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala niatnya mau baca Yasin, tiba-tiba sadaqallahul azim. Coba. Mohon maaf sampai kapan? Jadi lebih baik. Mohon maaf, dunia kita lebih baik. Kemarin kita punya motor, sekarang banyak punya mobil. Kemarin sewa rumah, sekarang punya rumah sendiri. Dulu sendiri, sekarang punya istri, ada anak. Lebih baik. Dunia kita mantap, bagus. Tapi jangan sampai ketinggalan akhiratmu ya. Jangan sampai ketinggalan surgamu. Mohon maaf, kalau dunia kita, keluarga kita, kerjaan kita, usaha, itu tanggung jawab kita, betul. Itu tanggung jawab kita. Anak kita, keluarga kita, sekolah mereka, itu urusan kita, tanggung jawab kita, betul. Pertanyaan saya, surgamu sendiri urusan siapa berarti? Surgamu sendiri urusan siapa? Urusanmu sendiri. Karena itu boleh kita berjuang untuk dunia kita, boleh, tapi jangan sampai ketinggalan akhirat. Jangan sampai ketinggalan surgamu. Paling tidak bagi orang mukmin, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, bagi dua. Satu hari berapa jam untuk dunia, sama waktu yang sama untuk surga. Sama. Jangan untuk dunia siap kerja 10 jam, tapi untuk tahajud 10 menit. Kalau enggak mungkin. Untuk Quran 10 menit. Enggak mungkin. Tapi bagi dua. Biar dunia kita jalan, akhirat kita jalan. Biar tidak nyasal nanti. Karena mohon maaf, Allah cerita tentang orang yang datang sakratul maut. Ya, datang sakratul maut. Dia teriak-teriak, minta, ya Allah, ya Rabb. Mau apa? Minta tolong, ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar. Setelah panjang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, datang malaikat itu malah minta tunda lagi. Untuk apa? Beli rumah, jalan-jalan, ganti mobil, nikah lagi. Itu untuk apa? Dia, ya Rabb, tunda ajal saya. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Langsung baru dia sadar akhirnya. Ya Allah, tunda ajal saya mau salat, mau ibadah, mau sedekah, mau jadi hamba-Mu yang lebih baik, mau isi taat dan ibadah. Itu pikirannya. Tapi sayangnya Allah menjawab, enggak ada lagi. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa lagi. Bagi beliau kasihan, sudah lewat kesempatan. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup. Udah masih ada kesempatan. Kalau perbaiki sekarang, taat sekarang, ibadah sekarang, taubat sekarang, ada untungnya, ada manfaatnya. Biar tidak nyasal nanti. Datang malaikat. Udah, kalau tahu sahabat Rasulullah dalam sirah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang malaikatul maut, kalau orang yang sakratul maut itu lihat malaikatul maut kan? Sahabat itu dalam sakratul maut tahu bilang apa? Begitu lihat malaikatul maut datang, kata sahabat, selamat datang. Selamat datang tamu yang saya lama tunggu-tunggu di sini. Oh, saking rindu kepada kematian. Kenapa? Karena mereka sudah siap. Mereka sudah paham habis kematian itu mau kemana. Mereka sudah tahu. Sudah mereka siap. Tempat surganya sudah siap. Karena itu mereka mau mati. Karena tahu setelah mati lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi mohon maaf, orang yang kurang taat, tidak ada ibadah, tidak ada salat, tidak ada, itu yang tidak mau mati itu. Itu paling benci kalau sebut mati. Tak mau dia. Kenapa? Karena sudah makmurkan dunianya, hancurkan akhiratnya, tidak mau mati. Tapi kalau kita sudah punya amalan yang spesial, taat yang luar biasa, malah kita ingin mati. Karena sudah tidak mau dunia ini yang banyak masalah, banyak ujian, banyak tugas, tak mau. Mau istirahat di dalam surga. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Ini dalam al-a'malu bil-niyyah. Niat dan azam. Jadi hamba Allah yang lebih baik. Yang luar biasa, Allah janji dua hal bagi orang yang jujur, taubat, istighfar, kembali kepada Allah. Allah janji dua. Yang pertama masa lalu kita diampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan taat ibadah kita. Masa lalu semua dosa-dosa kita diampuni. Terus ibadah taat kita yang banyak kekurangan ditutupi oleh Allah. Yang kedua masa depan. Masa depan Allah janji akan dimudahkan taat dan ibadah. Dimudahkan. Yang penting anda di sini mau. Ya Allah, aku ingin tahajud masih berat bagi saya. Aku ingin baca Quran masih berat bagi saya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, aku mau masih berat. Banyak godaan, banyak fitnah. Ya Allah, kuatkanlah iman saya biar saya taat dan ibadah. Memang berat kalau bangun tahajud berat. Memang berat kalau menjaga salat di masjid berat. Berat sekali kalau megang Quran berat. Harus anda minta pertolongan. Ya Allah, tolongkanlah saya. Allah begitu lihat, anda mau, Allah paham akan dimudahkan. Karena itu, Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi ahli subuh. Apalagi dalam rumah Allah. Malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa-doa kita, kata Rasulullah. Karena itu Rasulullah tidak pernah menutup majlisnya kecuali dengan doa. Karena itu saya akan baca doa. Dan khususan doa hajat. Aku mohon kalau ada bapak ibu punya hajat, apapun hajatnya, sebutkan hajat. Allah Maha Baik. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Kita pasrah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini sebelum saya tutup doa, bagi-bagi hadiah sebentar. Walaupun Syekh Ali Jabir almarhum sudah hampir 4 tahun sudah wafat. Kita masih lanjut berjuangan. Beliau punya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dengan menghidupkan dan membuatkan program-program Al-Quran. Alhamdulillah,
setelah beliau wafat kita masih teruskan acara-acara beliau yang ada di TV, pesantren-pesantren beliau keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jamaah seperti ini. Itu aja perjuangan kita untuk program NIA, untuk mensibarkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Karena kita yakini bahwa Al-Quran berkah di dunia dan dapat syafaat nanti di akhirat. Karena itu kita masih lanjut perjuangan beliau. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu kita selalu memberikan hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua jemaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran di Indonesia. Ya Tuhan Ustaz, insyaAllah habis kita bagi-bagi hadiah, kita tutup dengan doa kepada Ustaz. Bapak sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh Ali Jabir, kita sampai di masjid ini tak lain dan tak bukan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang wujudnya adalah dengan kita membawa pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah saat ini kita sudah membangun sekitar 11 pesantren tahfidz di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Sunggal Medan, dan insya Allah segera kita bangun juga di Deli Serdang, dan semoga tak lama nanti juga di Aceh, karena kita mendasarkan pembangunan kepada tanah wakaf yang diberikan oleh kita, dan kita upayakan untuk kita bangun untuk para penghafal Al-Quran, terutama bagi kalangan anak-anak yatim dan duafa. Jadi Bapak sekalian, Syekh Ali Jabir sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk yang ikut satu hati, ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal tersebut. 1 juta penghafal Al-Quran tersebut. Hadiah yang Syekh siapkan adalah buku karya beliau, yaitu judulnya Meraih Ketenangan Hidup dan Meraih Pertolongan Allah. Angkatan yang hidupnya pengen tenang, jangan. Yang gak pengen tenang boleh pulang ya. Yang kedua, yang pengen selalu dapat pertolongan dari Allah. Semuanya ya. Berarti buku ini sangat penting karena isinya kiat praktis untuk meraih ketenangan hidup dan meraih pertolongan Allah. Buku ini akan dihadiahkan Syekh Jabir untuk nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan dengan Syekh Jabir di sini. Jadi langsung akan diberikan hadiah buku ini oleh beliau, tidak hanya untuk 1 orang tapi untuk banyak orang. Bahkan yang maju ke depan tidak cuma dikasih hadiah langsung, tetapi didoakan beliau semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Masih didoakan lagi yang maju ke depan. Barangkali yang maju ke depan punya hajat khusus tapi belum lancar, akan didoakan beliau semoga dilancarkan oleh Allah. Karena beliau musafir, kata Nabi musafir insyaallah doanya mustajab. Tambah bonus 1 lagi, berpelukan dan foto berdua dengan beliau. Berpelukan berlaku untuk bapak-bapak ya. Jadi nanti setelah dapat hadiah, didoakan jadi ahli Quran, didoakan hajatnya lancar, kemudian foto berdua dengan beliau. Setelah itu tolong catatkan nama tim kita, dan kita di sebelah mana. Tolong maju ke tengah ya. Tolong para ustadzah maju ke tengah. Ini di antara ustadzah yang mengajar di pesantren kita di Medan ya, sudah pada hafal 30 juz. Silakan di tengah, tolong maju ke tengah. Dan nanti Bapak Ibu setelah foto bersama Syekh langsung menuju ke tengah untuk mencatatkan nama di sana, nama dan nomor WA. Ustaz, berapa kalimat yang perlu disisihkan? Mohon maaf, pagi ini ibunda sekalian, ayahanda sekalian, cukup dengan menyisihkan infak terbaik 2 juta rupiah, tapi bisa diangsur selama 5 bulan. Insyaallah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi pagi ini tidak perlu disetorkan uangnya, pagi ini cukup setor senyum mumpung masih hidup.
tersenyum, maju ke depan, ambil hadiahnya, didoakan khusus dari ahli Quran, didoakan hajatnya lancar, kemudian foto berdua dengan beliau. Setelah itu catatkan nama tim kita di tengah sana, nama dan nomor WA, agar tim kita bisa mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu berapa bulan? 5 bulan untuk menyetorkan infaknya yang cuma 2 juta rupiah. 2 juta dipakai kuliner sekeluarga habis dalam semalam. Tetapi kalau diinfakkan di jalan Allah, apalagi untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran, insya Allah ini jadi sedekah jariah yang mengalirkan pahala sampai kiamat nanti. Bismillah, kita hanya punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang, Syekh Husain Jabir mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan infak terbaik 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 5 bulan. Yang berminat silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah, banyak. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan katsira. Waktu kita hanya sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu bisa antri. Jangan lupa setelah mendapatkan hadiah dari Syekh Husain Jabir, langsung catatkan nama tim kita di tengah. Ya, tim yang pakai cadar, ya, para ustadzah itu yang di tengah masjid. Tolong catatkan nama ke sana, ya, agar tim kita bisa mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu sekitar 5 bulan untuk menyetorkan infaknya. Tolong Ustaz Idan, Ustaz Razak untuk membantu pemandu yang sudah habis dapat hadiah untuk mencatatkan namanya ke tim kita di tengah, ya. Silakan. Jangan lupa kalau bapak yang maju, istri diajak boleh. Istri atau suami diajak maju ke depan, anak kalau ikut datang sekalian diajak foto ke depan. Jadi boleh sekeluarga foto bersama Syekh Husain Jabir, cukup dengan ikut infak terbaik 2 juta rupiah yang bisa diakses selama 5 bulan. Masya Allah, luar biasa. Nabi berpesan, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sekedar sedekah sebiji kurma. Pagi ini Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, tidak hanya kita ajak sedekah sebiji kurma, namun sedekah 2 juta rupiah, tentu manfaatnya lebih banyak dan lebih luas. Dengan infak 2 juta rupiah, Bapak Ibu sudah ikut membangun masjid untuk para penghafal Quran, membangunkan asrama yang layak untuk para penghafal Quran, memberikan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga berikan makan minum setiap hari untuk para penghafal Al-Quran. Ingat, Nabi pernah berpesan, orang yang beriman kalau meninggal dunia ada 7 amal utama yang akan mengikuti dia sampai akhirat dan menghantarkan dia ke surga. Apa 7 amal utama itu? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang ditularkan. Yang kedua, anak soleh-solehah yang ditinggalkan. Yang ketiga, membangun masjid. Yang keempat, wakaf Al-Quran. Yang kelima, sedekah air atau wakaf air bersih maksudnya. Kemudian yang keenam, membangun pesantren, rumah singgah, rumah tahfidz dan sejenisnya. Kemudian yang ketujuh, infak dan sedekah di saat masih sehat dan masih hidup. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Yang antri banyak sekali. Tolong tim gerak cepat, ya. Barangkali sebagian bisa dicatat namanya dulu baru mendapatkan hadiah, atau bagaimana silahkan diatur teknisnya. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah mendapatkan hadiah dan foto bersama Syekh Husain Jabir sekeluarga, catatkan nama tim kita yang ada di tengah, ya. Itu tim kita, ada yang putra, ada yang putri, tolong dicari karena ada di tengah-tengah, ya.
pastikan semua tercatat. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, meskipun kita berikan waktu 5 bulan untuk menyetorkan infaknya, tapi kalau pagi ini ada yang mau melunasi langsung diperbolehkan. Mungkin mau melunasi dengan uang cash atau langsung transfer pakai mobile banking. Jadi kita tidak melarang kalau pagi ini ada yang mau melunasi langsung, karena mungkin saya mau pikir 5 bulan kelamaan, saya ingin melunasi langsung pagi ini lewat transfer boleh. Sudah kita siapkan nomor rekeningnya, sudah kita siapkan aplikasi tulisnya, boleh juga cash kalau mungkin sudah bawa 2 juta, atau titip sebagian dulu juga boleh, misalnya 300.000 dititipkan dulu, sisanya bisa diakses selama 5 bulan. Dawu mardhanu bisodakoh, kata Nabi, sembuhkan sakit kalian dengan wasilah sedekah. Ini selaras dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, ternyata sedekah itu akan mengundang minimal 4 keajaiban. Yang pertama, insya Allah sedekah yang kita keluarkan akan menyembuhkan sakit dan penyakit kita lahir maupun batin. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang kembali berbuat sedekah akan semakin diluaskan pintu rezekinya. Yang ketiga, orang yang kembali berbuat sedekah akan semakin dipanjangkan umurnya. Tidak ada seseorang yang suka bersedekah kecuali Allah akan hindarkan dari 3 kematian buruk. Yang pertama, min mautin baghutah. Orang yang kemarin dan sedekah akan dihindarkan dari kemungkinan mati mendadak dalam kondisi sedang maksiat. Saat ini sedang viral, banyak orang mati mendadak dalam kondisi sedang maksiat. Ada yang sedang selingkuh, mati. Ada yang sedang tawuran, mati. Ada yang sedang narkobaan, mati. Tetapi orang yang kemarin melakukan sedekah insya Allah dihindarkan dari kemungkinan meninggal mendadak dalam kondisi maksiat. Yang kedua, orang yang kemarin melakukan sedekah insya Allah dihindarkan dari kemungkinan dari kemungkinan. Terima kasih.